Ya pemirsa, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyatakan Partai Golkar kabarnya akan bergabung ke Koalisi Kebangkitan Raya. Ia memprediksi Koalisi Indonesia Bersatu atau Koalisi Indonesia Raya maksud kami. Ia memprediksi Koalisi Indonesia Bersatu akan bubar dan hal ini diungkapkan Cak Imin secara eksklusif bersama Reinhard Sirait dalam Talk Politik with Reinhard. Pertemuan terakhir dengan Pak Erlangga Hartarto, apakah memang akan mengarah bahwa Golkar lah yang akan bergabung ke koalisi dengan Gerindra dan PKB atau justru sebaliknya Anda yang bergabung ke KIB? Per hari ini Golkar yang bergabung. Per hari ini ya. Saya tidak tahu besok atau perkembangan menuju pendaftaran, tapi per hari ini ada posisi keinginan untuk penggabungan koalisi besar. Koalisi besar itu ya fondasinya PKB Gerindra itu. Koalisi besar ini Golkar bergabung berserta dengan PAN dan P3 atau KIB artinya kalau kemudian Golkar bergabung dengan PKB akan bubar atau bagaimana Gus? Kalau dengan bergabung dengan KKR Indonesia Raya berarti ya sudah pasti bergabung. Bubar pasti bubar. Ya pemirsa, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau dialog bersama dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar tadi secara lengkap bisa Anda saksikan dalam program Talk Politik with Reinhard Senin besok pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Ya, sementara itu Muhaimin Iskandar sendiri menyatakan Partai Golkar telah bergabung ke Koalisi Indonesia Raya. Ia memprediksi Koalisi Indonesia Bersatu akan bubar dan untuk membahas hal ini lebih dalam kita sudah terhubung via sambungan Zoom bersama dengan para narasumber. Malam hari ini ada Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawait dan juga pengamat politik Adi Praitno. Selamat malam Bapak-bapak, saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam, gimana kabar? Baik, saya mau ke Gus Jazil terlebih dahulu. Gus Jazil, ini pernyataan Cak Imin yang katanya atau mengatakan gitu Golkar akan mendekat begitu ke Gerindra dan KIB bubar. Betul ya berarti? Ya, yang disampaikan oleh Ketua Umum kami Gus Muhaimin per hari ini ada kecenderungan Partai Golkar bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Yang secara logika kalau Partai Golkar bergabung maka KIB bubar. Karena memang disebut bubar karena nggak cukup. Kursinya tidak mencapai angka ambang batas presidensial threshold. Kalau hanya PAN dan P3. Nah, apakah nanti PAN dan P3 ikut bergabung juga? Itu yang kemudian yang disampaikan oleh Gus Muhaimin. Kalau PAN dan P3, Golkar, Gerindra, PKB itu akan menjadi koalisi besar. Jadi sebenarnya ini fenomena atas cairnya koalisi-koalisi yang ada termasuk koalisi KIB dan koalisi perubahan dan termasuk kita koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Yang kami maksud cair itu bahwa formulasi, format sekaligus pembicaraan menuju hal yang paling penting dalam koalisi capres dan cawapres masih terbuka. Itulah yang membuat seluruh format koalisi yang ada masih cair karena belum menemukan intinya. Kalau sudah ada intinya, pasangan presiden dan calon wakil presiden, maka jelas tinggal jalan ini. Kalau kemudian ada partai yang mau gabung, ayo bergabung. Nah, kalau sekarang ini memang belum menunjukkan, kecuali memang yang paling maju di antara koalisi yang ada adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Karena apa? Karena piagam koalisi sudah ada, sekber sudah dibentuk, pertemuan-pertemuan terus lakukan secara solid. Intens Nah, ya. cuma satu tugas Pak Prabowo dan Gus Muhaimin menyangkut putusan atau kebijakan terkait calon presiden dan wakil presiden sampai hari ini belum menemukan hasilnya. Termasuk dalam koalisi kami membuka bergabungnya partai-partai yang lain. Jadi pelan-pelan menurut saya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya akan menemukan format bentuknya untuk kemudian memutuskan siapa calon presiden dan siapa calon wakil presiden yang nantinya
akan diputuskan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Oke, tapi pertemuan secara intens ini masih sampai dengan saat ini dilakukan ya Gus Jazil? Ya tentu, karena apa? Karena kan kita selalu membahas dinamika yang berkembang di koalisi yang lain. Oke. Yang kedua membahas kapan kita deklarasi. Udah Kan ketemu dong ya nama-namanya. Nama kan nggak keluar dari yang ada itu. Kalau nama ya. Tapi memutuskan nama-nama yang ada ini membutuhkan banyak pandangan, variabel dan sudut pandang yang nantinya dimungkinkan bisa memenangkan di dalam kontestasi pemilu 2024. Ini memastikan itu yang kemudian PKB dan Gerindra terus membahas, terus juga berkoordinasi dan mengecek suasana dan dinamika di kelompok yang lain, termasuk dinamika di Partai Golkar atau Koalisi Indonesia Bersatu. Baik Gus Jazil. Bang Dave, ya udah intens kalau dibilang Gus Jazil tadi komunikasinya sampai dengan saat ini. Tapi kita bicara mengenai alasannya begitu. Kabarnya karena sebelumnya di KIB ada perbedaan pendapat dalam pengusungan atau nama yang diusung sebagai calon presiden antara Ketua Umum Erlangga Hartarto dengan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan. Itu betul? Ya bukan ada perbedaan, cuman ya memang Pak Jul yang rame ini kan karena Pak Jul sempat mengucapkan di rapat mereka terakhir tentang Ganjar Erik, nah sehingga itu ditafsirkan berbagai macam hal, lalu dibilang bahwa ini sudah ada tidak benar. Komunikasi antara ketua umum dari KIB itu masih terus berlangsung, soliditas masih berjalan dan kerja-kerja politik itu juga masih terus. Jadi masih terlalu dini kalau kita mengatakan bahwa KIB itu akan retak apa gitu. Bahkan kami yakin bahwa KIB itu akan terus solid dan juga per saat ini komunikasi antara Pak Erlangga dengan baik dengan Ketua Umum PKB, Ketua Umum Gerindra, ataupun kayak kemarin hadir di acara buka puasa Nasdem, sehingga ada komunikasi dengan Pak Surya Paloh, bertemu langsung dengan banyak tokoh-tokoh lainnya seperti Pak Yusuf Kala, dan juga mungkin ada Pak Anies juga di sana, sehingga kalau dikatakan sudah mengerucut atau memutuskan sih masih panjang lah perjalanan ini, dan juga pendaftarannya juga kan masih ada beberapa bulan lagi, sehingga masih banyak hal yang bisa terus berkembang selama beberapa bulan ke depan. Ya kita kan juga nggak nyangka kalau kita lihat sebulan yang lalu bahwa tiba-tiba Piala Dunia akan di-cancel karena statement dua gubernur gitu kan. Jadi ya masih banyak hal yang masih bisa berubah dan kami yakin bahwa kami bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Oke, itu juga dibahas ya tentunya oleh koalisi. Nah, berarti pernyataan Caimin dan juga tadi dari Gus Jazil ini benar KIB ada potensi untuk bubar, Bang Dev? Kalau saya sih menilai sih belum ya, bukan belum, bahkan tidak ada bahkan potensi untuk itu karena komunikasi masih terus berjalan. Dan kan sekarang itu semangatnya bukan membubarkan KIB untuk bahkan kita kan semangatnya untuk meleburkan sehingga terjadi koalisi besar untuk memastikan bahwa pemerintahannya akan datang itu adalah sejalan dengan pemerintahan hari ini. Ya sama siapa saja gitu ya, mungkin kalau MNC jadi di partai pun juga bisa juga sama MNC gitu kan. Nah, tapi ya yang pasti dengan partai-partai yang lulus dengan parliament threshold nantinya gitu. Nanti ya ke depannya bagaimana ya kita masih terus ongoing dan juga pembahasan juga masih cair sehingga diskusi masih berjalan, dan jadi jangan tergesa-gesa untuk memutuskan ataupun juga berkesimpulan sesuatu dulu. Alon-alon asal kelakon begitu ya. Nah kalau Mas Adi bagaimana? Oke, Mas Adi Pray bagaimana ini melihat dinamika yang terjadi antara dua koalisi, kemudian juga pergerakan antar parpol yang ada? Ya kalau dalam filosofi politik itu kan segala sesuatu serba mungkin. Yang tidak mungkin itu hanya satu, menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi kalau misalnya Golkar ke PKB ataupun ke Gerindra, itu nggak ada soal karena memang punya pengalaman yang cukup panjang, sudah sering berkoalisi gitu ya. Ini sebenarnya saling goda satu sama yang lain. Bahkan misalnya kubu perubahan pun juga sempat mention
ada ketua umum partai yang minat misalnya untuk mendampingi Anies. Orang nebak-nebak, jangan-jangan ketum PKB, jangan-jangan ketum Golkar. Karena komunikasinya terus dibangun ya. Ini yang saya kira memang sampai saat ini tentu cair. Bagi saya sebenarnya begini, ini kan ada kecenderungan bahwa di 2024 supaya yang bisa maju itu adalah all president men, adalah orang-orangnya Jokowi. Saya sih berpikiran bahwa misalnya ini PDIP itu maju sendiri, entah siapa yang diusung, kemudian KIB itu Pak Erlangga dengan siapa gitu ya, kemudian Gerindra dan PKB itu ada Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Supaya tidak ada poros penantang, supaya tidak ada poros perubahan, bagaimana caranya ketiga partai itu gagal mendukung Anies, itu aja. Tinggal diculiklah sama KIB, tinggal diculiklah sama Kebangkitan Indonesia Raya. Satu persatu partai pendukungnya Anies itu. Kan di situ sebenarnya Fani ya. Karena apa? Kalau Golkar ke PKB misalnya, tidak akan terjadi huru-hara dan kegaduhan. Tapi beda ceritanya kalau Golkar misalnya tiba-tiba tertarik untuk bergabung dengan Anies. Atau agak beda ceritanya kalau menyatakan Gus Jazilul, PKB, dan Caimin tertarik untuk menjadi bagian dari poros koalisinya, poros perubahan dan poros Anies. Karena iman dan mazhab politiknya agak berbeda. Jadi selama ini pemerintah, selama itu juga ya tidak akan ada huru-hara yang kemudian membuat partai-partai ini saling menegasi sama satu yang lainnya. Makanya saya selalu mengatakan kalau begitu ceritanya, mestinya partai politik pendukungnya Jokowi ini fokus. Jadi poros-poros yang ada itu pastikan mereka maju. Tidak perlu misalnya ada dukungan diberikan secara total kepada tokoh tertentu. Kan istana itu kan hanya memberikan satu kesan bahwa yang didukung hanya Prabowo misalnya, hanya Ganjar. Biarkanlah misalnya diduetkan antara Prabowo dengan Muhaimin, Airlangga Hartarto dengan Zulhas misalnya, Ganjar dengan Puan. Supaya tidak ada poros perubahan, supaya tidak ada poros penantang, bagaimana ceritanya PKI bisa bergabung dengan KIB atau dengan Kebangkitan. Kan begitu. Kalau melihat poros kemungkinan. Karena kalau dilihat tarikan mazhab besarnya, ada mazhab besar di mana orang-orang Jokowi lah yang bertanding di 2024, bukan yang lainnya, yang dikhawatirkan tidak bisa melanjutkan legasi yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Kalau Golkar bergabung dengan KIB dan Gerindra, bagi saya secara wacana agak mudah. Bisa bilang iya, tapi pada level praktik agak sulit. Karena ini mempertemukan ketua umum partai yang sama-sama sudah difatwakan untuk menjadi capres. Nah, apalagi Caimin misalnya dalam surveinya Poltreking kemarin sudah masuk 5 besar. Ini bergennya makin tinggi. Tidak tentu dan tidak bukan juga. Pastinya sampai saat ini tetap harga mati bahwa Caimin harus maju di 2024. Nggak mungkin bisa maju. Oke. Dengan tadi harga mati tersebut, seberapa besar persentasenya menurut Mas Adi gitu KIB ini akan bubar? Soalnya kemarin Caimin sendiri udah mengatakan kepada kami kalau ya ada kemungkinan besar KIB bubar. Kalau Pak Erlangga tidak dicapreskan, ya akan bubar jalan. Termasuk koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, kalau Caimin tidak bisa berpasangan dengan Prabowo juga bisa bubar jalan. Karena dulu Caimin juga bilang kalau Prabowo memang fix disandingkan dengan Ganjar Pranowo, ya bubarlah itu koalisi. Jadi ini soal kalau ketua umum partai masing-masing yang saat ini sedang berusaha keras mendapatkan tiket pencapresan, tiba-tiba tidak mendapatkan tiket dari teman koalisi, sejak saat itu juga poros-poros itu akan bubar jalan. Termasuk misalnya di poros perubahan. Kalau AHY tidak bisa jadi pendamping Anies, bukan tidak mungkin, Demokrat itu angkat kaki dan akan mencari teman siapapun yang menggaransi AHY bisa maju di 2024. Karena 2024 itu adalah panggung besar di mana semua orang bermimpi. Ini soal prestis di mana ketum-ketum partai memiliki satu keistimewaan. Ini panggung besar 5 tahunan. Soal kalah menang itu belakangan. Yang penting ikut tarung, ikut bertanding. Itu adalah satu kepentingan yang dimiliki. All in all out ya, Mas Adi. Betul, Fani. Oke, Gus Jazil juga ketawa-ketawa tuh kayaknya Mas Adi dengar tadi pernyataannya Mas Adi. Kelihatannya ada apa ya, kuncian-kuncian begitu ya Gus Jazil yang masuk dalam materi diskusi atau konsolidasi atau mungkin goda-menggoda begitu? Iya, selama belum fix bisa disebut saling mengunci atau dalam bahasa politiknya masih sangat cair. Dan kemungkinan yang disebut oleh Pak Dr. Adi Prayitno tadi kemungkinan untuk berubah posisi koalisi juga masih terbuka. Karena apa? Karena semua dinamika masih terus berkembang. Cuman apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin kemarin mungkin karena sudah ada semacam dialog-dialog begitu, ya bisa jadi. Kan bisa juga misalkan ya tiba-tiba saja
atau Pak Erlangga bareng Gus Muhaimin atau Gus Muhaimin bareng Pak Erlangga. Itu juga cukup. Betul, betul. Nah, oleh sebab itu artinya yang bubar bukan hanya KIB, KIR juga bisa bubar. Nah, itu kan dinamika yang sekarang terus berkembang. Namun saya tadi Pak Prof. Adi Prayitno terlalu menuduh istana semuanya. All president man. Saya nggak tahu tuduhan ini dasarnya apa. Tapi yang jelas memang PKB ada di dalam barisan partai koalisi Pak Jokowi hari ini. Sampai 2024. Namun perlu dicatat bahwa koalisi ini berakhir pada saat Pak Jokowi juga berakhir gitu Pak Adi. Jadi supaya Pak Adi membuat semacam menggebiak uya kata orang Jawa. Semuanya dianggapnya Pak Presiden saja, termasuk PKB, termasuk yang lain gitu. Meskipun memang harus kami akui bahwa PKB sekarang ada di barisan koalisinya Pak Jokowi. Nah, oleh sebab itu kemungkinan otak-atik tadi akan selalu terbuka. Sepanjang misalkan disampaikan oleh Pak Adi tadi, ya kalau misalkan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin selaku pemegang mandat koalisi menemukan titik temu kesepakatan soal capres-cawapres, ya jalan. Kan begitu. Pak Muhaimin juga menyampaikan waktu ditanya oleh wartawan ketika gimana kalau terjadi pasangan Ganjar Prabowo atau Pak Prabowo Ganjar. Spontan Pak Muhaimin bilang, ya bubar berarti kan gitu. Ketika ditanya wartawan juga begitu, kan bubar berarti. Itu artinya memang semua dinamika koalisi itu didasari pada simbiosis mutualisme. Apalagi Pak Adi, saat ini Pak Muhaimin sudah masuk di jajaran 5 besar. Berdasarkan survei dari Polmark, akan menambah keyakinan kami PKB untuk Pak Muhaimin terus sesuai dengan mandat muktamar untuk maju sebagai calon presiden. Apakah itu terbuka? Masih sangat terbuka. Kenapa sangat terbuka? Ya karena belum ada keputusan akhir dari koalisi Indonesia Raya maupun koalisi KIB maupun perubahan, belum ada keputusan akhir. Semua masih open. Oke, Nah, open for discussion. Tapi tidak se-open itu ya Gus Jazil, tentunya tergantung bagaimana posisi kemudian juga permintaan dari PKB sendiri. Tapi saya penasaran mungkin apa ada isi dari kontrak politik atau perjanjian terkait dengan Golkar dan juga para partai lainnya begitu dalam KIB sampai saat ini, berhubung karena Golkar juga masih mendekat ke beberapa parpol lainnya. Tapi tahan dulu jawabannya Bang Dev, Gus Jazil dan juga Mas Adi Prayitno. Kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetap bersama kami, MNC News Prime akan segera kembali sesaat lagi.